pengetahuan alam atau IPA. Seperti yang sudah kalian ketahui, minggu sebelum kita melakukan penilaian tengah semester, kita sudah belajar tentang daur hidup pada hewan. Masih ingat kan daur hidup pada hewan? Kalau gitu ibu coba bertanya deh, daur hidup pada kupu-kupu gimana nih daurnya? Oke, daur hidup pada kupu-kupu itu biasanya kita mulai dengan telur, lalu ada larva atau larva itu biasa sering kita sebut dengan ulat, lalu setelah ulat ada pupa. Pupa itu sering kita sebut dengan kepompong, lalu setelah kepompong dia akan berubah menjadi kupu-kupu muda dan lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, gimana? Masih ingat ya? Oke, kali ini kita akan belajar bersama dalam materi tentang daur hidup pada tumbuhan. Nah, daur hidup pada tumbuhan itu biasanya berawal dari biji. Tapi selain biji juga ada tunas, ada umbi-umbian, dan lain sebagainya. Oke, kita ambil contoh daur hidup tumbuhan yang biasanya itu berawal dari biji. Contohnya adalah apel, lalu ada buah mangga, ada buah rambutan, dan lain sebagainya. Nah, selain dari biji, seperti yang ibu sudah sebutkan tadi, ada juga tumbuhan yang awalnya itu bermula dari tunas. Contohnya seperti buah pisang. Lalu ada juga bambu dan juga ada pohon pinang. Itu biasanya bermula dari tunas tumbuhnya. Lalu ada juga yang berawal dari umbi-umbian. Contohnya seperti wortel, seperti kentang, dan lain sebagainya. Oke anak-anak, kita akan ambil contoh, salah satu contoh daur hidup pada tumbuhan, yaitu apel. Nah, perhatikan gambar di samping ini ya. Apel itu biasanya bermula dari biji. Biji biasanya kita tanam dulu di dalam tanah, lalu dia mulai tumbuh akar, lalu akarnya memanjang. Setelah akarnya memanjang, lalu tumbuhlah tunas. Nah, setelah semakin lama tunasnya itu gugur, lalu berubah menjadi daun. Lalu dia akan tumbuh menjadi pohon dengan meskipun awalnya daunnya itu masih sedikit, tapi lama-kelamaan dia akan menjadi tumbuhan muda. Kenapa disebut tumbuhan muda? Karena dia masih memiliki batang dan juga akar yang belum terlalu kokoh. Lalu setelah lama-kelamaan juga dia akan menjadi tumbuhan yang dewasa, yang mana dia sudah memiliki akar yang kokoh, batang yang kokoh, dan siap untuk memiliki buah. Nah, anak-anak, tadi itu adalah pemaparan tentang daur hidup pada tumbuhan. Setelah tadi tahu dan kemarin juga kita sudah belajar nih tentang daur hidup pada hewan, dan sekarang kita belajar tentang daur hidup pada tumbuhan, kita semakin tahu bahwa betapa pentingnya hewan dan tumbuhan ada atau hadir di kehidupan kita. Nah, peran-peran dari hewan, dengan adanya hewan dan tumbuhan di kehidupan kita itu antara lain, yang pertama, dengan adanya hewan dan tumbuhan kita bisa semakin mengembangkan ilmu pengetahuan, ataupun kita semakin tahu tentang ilmu pengetahuan berdasarkan hewan dan tumbuhan yang ada. Lalu kita juga dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhannya sebagai sumber pangan dan juga obat-obatan untuk kita. Karena kita tahu tumbuhan maupun hewan mereka memiliki kegunaan. Jadi kalau tumbuhan dan buah-buahan itu kan kadang ada yang punya vitamin C, vitamin D, dan lain sebagainya. Itulah kenapa hewan dan tumbuhan sangat penting bagi kita. Lalu yang terakhir, peran dari hewan dan tumbuhan adalah menjaga keseimbangan lingkungan alam. Gitu. Jadi kalau tanpa adanya hewan ataupun tanpa adanya tumbuhan, pasti akan ada ketidakseimbangan kalau misalnya salah satu dari mereka itu hilang.
Nah, untuk itu kita harus punya kepedulian yang tinggi untuk bisa melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang dari hal yang paling kecil dulu deh yang kita bisa lakukan apa? Nah, anak-anak, kalian tahu nggak hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia yang sudah hampir punah atau bahkan yang sudah punah? Nah, salah satu contohnya adalah harimau. Harimau itu kan asalnya dari Sumatera. Nah, ternyata harimau itu jumlah populasinya itu sudah semakin sedikit. Untuk itu kita harus menjaganya. Lalu selain ada harimau yang sudah hampir punah, ada juga komodo. Komodo itu kan asli dari Indonesia, tepatnya di Pulau Komodo. Nah, untuk itu kita harus melestarikan hewan komodo ini supaya dia tetap lestari, tetap menjadi keunikan dari Indonesia. Lalu selain tadi ada hewan-hewan yang hampir punah, ada juga tumbuhan, yaitu kita ambil contoh ada bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini asalnya dari Sumatera. Bunga rafflesia ini ukurannya sangat besar, bisa dibilang dia adalah bunga terbesar di dunia. Kalau misalnya kalian pengen tahu bentuknya seperti apa, nih seperti ini contohnya. Ini adalah bunga rafflesia yang memang populasinya itu sudah semakin sedikit dan kita harus menjaga kelestariannya. Nah, apa saja nih peran atau upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Salah satunya adalah yang pertama, kita dapat menegakkan hukum terhadap penebangan liar dan juga perburuan liar. Yang kedua, kita juga dapat membudidayakan atau melakukan penangkaran terhadap hewan dan juga tumbuhan langka. Lalu yang terakhir, kita juga dapat melakukan pembudidayaan atau pemeliharaan secara ex situ dan juga in situ. Apa itu pembudidayaan secara ex situ? Yaitu melakukan perlindungan atau pembudidayaan terhadap hewan di luar habitatnya. Contohnya seperti dengan adanya kebun binatang. Itu kan berarti kita kebun binatang, misalnya di dalamnya itu ada komodo. Berarti kan komodo di kebun binatang yang ada di Jakarta berarti kan di luar habitat aslinya. Nah, lalu apa? Pembudidayaan secara in situ, yaitu pembudidayaan di habitat aslinya. Jadi kalau misalnya komodo itu kan memang asalnya dari Pulau Komodo, dari Indonesia. Nah, dengan adanya penangkaran atau pembudidayaan di Pulau Komodo, itu artinya kita membudidayakan hewan komodo secara in situ. Oke anak-anak, materi tentang daur hidup hewan dan juga tumbuhan sudah selesai sampai di sini. Dan juga kita bahkan mengetahui gimana caranya untuk melestarikan hewan dan tumbuhan, terutama hewan dan juga tumbuhan langka. Oh iya anak-anak, kalau misalnya kalian mau cari informasi nih hewan-hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang langka yang ada di Indonesia, kalian juga bisa coba baca-baca di materi di bab tentang daur hidup makhluk hidup yang ada di buku SPS kalian. Jadi supaya lebih banyak lagi informasi tentang ataupun ilmu pengetahuan tentang hewan dan juga tumbuhan langka, kalian bisa baca di buku ya. Dan juga jangan lupa kalian kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jangan lupa lindungi bumi kita. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.